Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur atas berkat kuat kuasa-Mu yang telah memagari dan melindungi kami dari segala serangan roh-roh yang jahat, sehingga kami dapat hidup sampai pada saat ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami baik, bukan oleh karena kami gagah, tetapi semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami. Jikalau kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah Tuhan yang telah memagari dan melindungi kami. Berkati sanak saudara serta semua umat Tuhan, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, agar kami semua senantiasa sehat dan selamat, menikmati kelanjutan kehidupan kami di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, sekiranya kami telah berdosa kepadamu, baik melalui pikiran, tutur kata, sikap dan gerak-gerik kami, yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik kepada kita, karena Ia telah memperkenankan kita sekali lagi menikmati kebaikan daripadanya di dalam hidup ini. Doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Saya akan membaca terjemahan bahasa Indonesia dalam tahun 1971. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih benar dari kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi kalimat yang pertama, jika kebenaranmu di dalam bahasa aslinya dikaiosune tidak lebih benar dari kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, pentingnya kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berbicara tentang kebenaran. Di dalam bahasa aslinya dikaiosune, yang sejati, yang berdampak pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menurut hukum orang Yahudi
dan juga di dalam perhubungan mereka secara agamawi dengan Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menilai kehidupan mereka dari segi agama, Tuhan Yesus tidak mendapat sikap yang benar dan cara hidup yang benar sesuai dengan ajaran yang mereka ajarkan. Mereka bersikap angkuh sombong, suka menghina dan merendahkan yang lain, tidak memiliki belas kasihan kepada orang yang susah dan tidak memiliki sikap takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus melihat tidak ada kebenaran yang sejati dari segi buah-buah keagamaan yang ditonjol oleh mereka. Jikalau mereka dinilai dari segi hukum, malah mereka selalu melanggar hukum mereka itu sendiri. Tidak ada keadilan di dalam kehidupan mereka. Mereka suka menekankan orang yang lemah. Mereka selalu melakukan kejahatan demi untuk memuaskan keinginan mereka. Makanya, pada waktu Tuhan Yesus melihat tidak ada sedikit pun terang kebenaran yang sejati, yang sempurna didapati dari dalam kehidupan mereka secara hukum. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk melihat kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini. Apakah kita sesungguhnya menghasilkan buah-buah roh yang telah menguasai kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apalagi sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Jikalau kebenaran kehidupan kita tidak melebihi kebenaran kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka pengharapan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal itu adalah menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apakah kebenaran yang dituntut oleh Tuhan sebagai ukuran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita melihat bagian yang pertama, yaitu kejujuran. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang terlalu kuat menguasai kehidupan manusia, baik pada zaman Adam dan juga Habel sampai saat ini, adalah menyembunyikan pelanggaran yang telah dilakukan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kita bukan menipu orang lain, tetapi kita menipu diri kita sendiri. Kita bukan tidak jujur kepada orang lain, tetapi kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Perilaku seperti ini dikenali sebagai tolak ukur secara umum terkait dengan moralitas dan keadilan, serta kejujuran dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sikap jujur ini tidak didapati oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, bagaimanakah dengan kita pada saat ini? Apakah kita memiliki sikap jujur pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan tentang kesilapan atau kelemahan kita selama ini? Kejujuran adalah satu kebenaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 berkata, "Bibir yang berdusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia senang dengan orang yang jujur." Lalu yang kedua, apakah kebenaran yang dituntut oleh Tuhan sebagai ukuran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah melakukan kehendak Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Abraham digelar sebagai bapa orang beriman, bukan karena kejujurannya kepada Tuhan semata-mata, tetapi karena ketaatannya untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Matius, pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, kalau kita membaca dalam Injil Matius, pasal yang ke-12 ayat yang ke-50, artinya kita hendaknya membawa kehendak kita tunduk kepada kehendak Bapa di surga, karena itu adalah sikap yang membuat kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus tidak menurut kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Apapun yang kita usahakan, Bapa di surga mau agar kita melakukan kehendaknya dan mengenal kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Karena kehendaknya jauh lebih indah bagi kehidupan kita apabila kita terus bergerak di dalam kehendaknya. Sekalipun keadaan akan berubah di sekeliling kita, kebenaran yang sejati tetap merupakan ukuran yang tidak pernah berubah di dalam penilaian Tuhan kepada kita sebagai umat ketebusannya. Puji Tuhan, kami percaya bahwa kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, penyelamat dan penyembuh yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kuasa-Mu yang telah menaungi kami selama ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, sebagai guru sekolah teologi, sebagai misionaris, bahkan juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong beri kami kekuatan, kuasa, dan urapan di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menuntun dan menemani keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Dari hari ke hari, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan, Tuhan Engkau yang berkuasa menghiburkan mereka, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mohon semuanya ini hanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.